Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Riatul Habibah, NIM 20241103069. Nah, di sini saya akan membahas tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data G. Untuk yang pertama itu di sini saya akan mengidentifikasi. Yang pertama, identifikasi entity dan atribut. Untuk yang kedua, entity dari multi value, atribut dan redundant atribut. Untuk yang ketiga, itu identifikasi atribut yang tidak masuk ke dalam entity. Nah, di sini yang keempat itu adalah penentuan primary UID dan secondary UID. Nah, untuk yang kelima itu adalah identifikasi relationship antar entity. Nah, untuk yang pertama yaitu studi kasus dari peminjaman peralatan lab. Nah, di sini ada entity dan atribut. Apa sih entity itu? Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya secara singkat. Entity adalah data tentang apa saja yang disimpan dalam database. Nah, di sini ada 8 entity. Yang pertama yaitu lab, kepala lab, barang, UKM, kegiatan, peminjaman, anggota UKM, dan asisten. Nah, untuk yang pertama yaitu lab. Lab kenapa sih kok dimasukkan ke dalam entity? Nah, di sini lab itu ada banyak sehingga itu kita di situ ada beberapa barang yang semisal ada peminjaman atau keluar masuknya siswa yang ingin masuk ke lab. Nah, sehingga lab dijadikan sebuah entity. Nah, untuk atribut dari lab tersebut adalah ID dan nama. Untuk yang kedua adalah kepala lab. Nah, di sini kalau lab nyambung ya dengan lab. Nah, kepala lab di sini dimasukkan ke entity karena di situ adalah kepala lab itu ada banyak sehingga itu harus dimasukkan dalam entity yang gunanya untuk mencatat tersebut. Nah, untuk atribut dari kepala lab tersebut adalah ID dan nama. Untuk yang ketiga adalah barang. Nah, di sini kan barang ada beberapa jenis sehingga itu harus menggunakan catatan dan itu barang itu banyak banyak jenisnya sehingga dimasukkan ke dalam entity. Untuk barang sendiri atributnya adalah nomor seri, jenis barang, deskripsi. Untuk UKM tersebut tuh ada berbagai jenis sehingga kita harus butuh catatan bila ada anggota masuk ataupun PBH lainnya gitu. Nah, untuk UKM sendiri itu ada ID UKM, nama, dan deskripsi. Deskripsi UKM tersebut itu tentang apa gitu. Untuk kegiatan sendiri itu masuk ke dalam entity karena kegiatan ini itu ada entity peristiwa gitu. Nah, kegiatan itu ada banyak sehingga itu harus ada catatan sendiri tentang ini kegiatan apa, kegiatan transaksi jual beli atau sebagainya. Untuk atributnya sendiri adalah ID, tanggal dan nama kegiatan. Nah, untuk yang keenam ada peminjaman. Nah, peminjaman di sini kan ada peminjaman buku, peminjaman barang dan sebagainya sehingga itu membutuhkan penyimpanan data. Nah, untuk atributnya ada peminjaman sendiri adalah ID tanggal peminjaman, ID tanggal pengembalian, kondisi barang saat diminjam. Nah, untuk yang ketujuh adalah anggota UKM. Nah, untuk anggota UKM sendiri itu dimasukkan ke dalam entity karena itu memiliki banyak hal apa semisal nama tersebut, nama anggotanya siapa, nama NIM-nya. Nah, nama NIM NIM-nya berapa gitu sehingga dimasukkan ke dalam entity. Nah, untuk atributnya dari anggota UKM tersebut adalah NIM dan nama. Untuk asisten sendiri itu kayak seperti anggota UKM dan teman-teman. Jadi dimasukkan entity dengan atribut NIM dan nama. Nah, untuk yang selanjutnya, multi value atribut dan redundant. Nah, di sini apa sih yang dimasukkan multi value dan redundant? Multi value itu adalah atribut atau sekelompok sebuah entity yang bisa menampung banyak nilai. Nah, untuk redundancy sendiri adalah sebuah nilai data yang sama digunakan dalam beberapa instance.
Nah, di sini perubahan pada nilai data rendah berpengaruh pada semua instansi yang menggunakan data tersebut. Nah, redundansi bisa terjadi pada satu atau sekelompok atribut pada suatu entity. Bila ada atribut rendah bisa dikeluarkan dari entity dan menjadikan entity sendiri. Nah, di kasus ini yang dimaksudkan redundant dan multi value tersebut adalah jenis barang, nama atributnya itu jenis barang, dan entity-nya itu ada nama jenis dan deskripsi gitu. Alasannya kenapa sih kok dimasukkan? Karena punya atribut sendiri dan merupakan turunan dari atribut entity yang entity yang gagal didefinisikan gitu. Untuk yang selanjutnya, atribut yang tidak bisa masuk ke dalam entity, itu apa? Deskripsi barang dan untuk atributnya itu adalah peminjaman. Nah, kenapa sih kok tidak masuk ke dalam suatu entity? Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit ya teman-teman, kenapa kok nggak bisa masuk gitu ke dalam entity. Nah, di sini ada atribut yang relevan dan harus disimpan namun tidak bisa masuk ke dalam entity yang telah ada. Biasanya atribut ini muncul berkaitan dengan many to many gitu teman-teman. Nah, di sini kan ada deskripsi dengan deskripsi barang dengan intinya dan untuk atributnya itu adalah peminjaman. Alasannya kenapa? Ya itu menyebabkan multi value atribut pada suatu barang gitu. Dan untuk yang selanjutnya ialah penentuan primary UID dan secondary UID. Nah, saya jelaskan sedikit ya teman-teman, maksudnya itu apa. Nah, untuk primary UID adalah yang nilainya tidak akan diupdate atau perintah SQL update pada saat database dioperasikan. Untuk datanya sendiri itu ada entity lab, kepala lab, barang, peminjaman, anggota UKM. Dan di sini ada asisten UKM, kegiatan jenis barang. Ya sudah saya jelaskan di awal ya teman-teman. Nah, untuk daftar UID-nya sendiri yaitu apa? ID nama, ID dan nama. Nah, masuk artikel atau natural. Di sini ID adalah artikel dan nama itu natural. Jenis keterangannya apa? Primary dan secondary. Nah, untuk kepala lab sendiri itu adalah ID dan nama. Untuk artikel auto natural itu adalah natural semua. Nah, jenis keterangan ID adalah primary, nama adalah secondary. Nah, untuk barang, daftarnya adalah nomor seri. Nah, untuk jenis keterangannya itu primary dan natural. Nah, peminjamannya itu ada dua, ID dan peminjaman. Nah, mereka ini masuk ke dalam natural. Untuk jenis keterangannya itu adalah primary. Untuk anggota UKM itu ada NIM dan nama. Nah, untuk artificial atau natural itu adalah mereka itu adalah natural. Nah, jenis keterangannya itulah primary dan secondary. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah asisten dengan daftar NIM dan nama. Nah, untuk NIM dan nama ini masuk ke dalam natural. Nah, jenis keterangannya apa? Primary dan secondary. Untuk UKM adalah ID dan UKM kegiatan jenis barang itu adalah ID dan nama dan mereka UKM kegiatan jenis barang itu masuk ke dalam atypical untuk ID, untuk namanya natural dan untuk jenis keterangannya primary dan secondary. Nah, di sini ada relationship antar entity. Nah, untuk relationship antar entity apa sih? Dua entity bisa memiliki relationship. Nah, relationship itu seperti yang biasa kita kenal, relationship adalah hubungan antar entity gitu. Jadi di sini relationship antar entity-nya itu lab itu dengan kepala lab dan barang, peminjaman, asisten. Nah, untuk kepala lab itu ada asisten. Nah, untuk barang itu ada peminjaman dan barang. Nah, untuk UKM kegiatan dan anggota UKM. Untuk kegiatan adalah peminjaman. Nah, untuk peminjaman ada anggota UKM dan asisten gitu.
Nah, di sini saya, akan masuk ke dalam tadi kasus bengkel yang kedua. Nah, di sini, saya jelaskan ya, ada 6 entiti, yaitu satu barang, 2 penjualan, 3 bengkel, mekanik, pembeli, dan kasir. Nah, di sini kenapa sih barang kok masuk ke dalam entiti? Nah, seperti yang saya jelaskan di awal ya teman-teman, barang itu, banyak jenisnya, sehingga itu, kita harus mencatat gitu, ketika terjadi pembelian, nama dan distribusi barangnya juga harus catat, sehingga barang terkait dengan bisnis proses dan perlu dicatat. Untuk atributnya sendiri itu apa? Kode part, harga, jenis barang, dan deskripsi. Nah, untuk penjualan di sini kan ada, tanggal penjualan gitu. Nah, sehingga harus dicatat juga gitu. Nah, untuk atributnya sendiri itu ada nomor faktur, tanggal penjualan, deskripsi. Untuk bengkel sendiri itu, adalah entity ya. Kenapa kok disebut entity? Karena, bengkel ini menyimpan data tentang identitas bengkel yang dibutuhkan saat melakukan suatu transaksi dalam suatu bengkel. Lalu data tentang deskripsi bengkel harus dicatat karena ketika melakukan suatu transaksi, maka data tentang bengkel sangat dibutuhkan sehingga bengkel berkaitan dengan business proses. Nah, di sini atribut dari bengkel tersebut apa? Di sini ada ID, nama, dan deskripsi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mekanik. Nah, mekanik itu, kenapa kok dimasukkan ke dalam entity? Karena data mekanik di suatu bengkel harus catat ketika terjadi kesalahan pada proses transaksi. Nama mekanik juga harus dicatat sehingga mekanik terkait dengan bisnis proses dan perlu dicatat. Nah, di sini mekanik itu atributnya ada ID dan nama. Untuk pembeli itu kan ada beberapa orang gitu, jadi dia tuh, harus dicatat dengan berisikan nama dan deskripsi atau ID-nya. Nah, untuk atributnya itu ada ID, nama, dan deskripsi. Nah, kasir ini kan, memiliki kayak kegiatan ya, proses bisnis juga, terus gitu harus dicatat juga sehingga, masuk ke dalam entity. Nah, atribut dari kasir tersebut adalah ID dan nama. Nah, untuk yang selanjutnya, multi value atribut dan redundan. Di sini multi value atribut dan redundannya itu adalah jenis barang, intinya itu jenis barang, dan untuk atributnya itu adalah nama barang dan deskripsi. Nah, kenapa sih kok masuk ke dalam, multi value ini? Karena itu, menyimpan data karena punya atribut sendiri dan merupakan turunan gitu dari atribut bengkel yang gagal didefinisikan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya atribut yang tidak bisa masuk ke dalam entity. Nah, kenapa sih kok masuk ke dalam entity? Biasanya atribut ini muncul berkaitan dengan many to many relationship. Nah, nama atribut dari, atribut yang tidak bisa masuk entity adalah deskripsi penjualan dengan entity-nya itu penjualan, karena itu menyebabkan multi value atribut pada, suatu, kasus gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, penentuan primary UI dan secondary UI. Nah, di sini untuk titiknya itu ada barang, penjualan bengkel, mekanik, membeli, jenis barang kasir. Nah, untuk barang itu ada kode parts, untuk dan natural, jenis keterangannya primary, penjualan ID nama, natural, primary, dan secondary. Nah, untuk bengkel, nah ini bengkel lampu seri natural primary ya teman-teman. Seperti yang di atas mekanik ada ID. Nah, ID apa? ID kan bisa dipastikan itu natural ya teman-teman. Ya, jenis keterangannya juga primary gitu. Dan untuk membeli ini nah nama sama-sama natural ya teman-teman. Jenis keterangannya primary secondary. Nah, jenis barang itu ada datanya itu ada ID dan nama. Nah, untuk artikel atau natural itu apa? Untuk ID adalah artikel dan nama adalah natural. Nah, jenis keterangannya primary dan secondary. Kasir ID dan nama. Artikel natural. Nah, primary dan secondary. Nah, yang terakhir nih teman-teman, relationship dari antar entity.
Nah, untuk relationship-nya itu apa sih maksudnya? Nah, di sini ada 2 entity bisa memiliki relationship gitu. Nah, relationship itu adalah hubungan antar entity gitu. Nah, di sini untuk barang itu adalah, relationnya itu ada penjual, bengkel, jenis barang. Nah, untuk penjualannya sendiri apa? Bengkel, pembeli, dan kasir. Nah, bengkel ada mekanik dan kasir. Nah, untuk mekanik sendiri itu apa? Nah, untuk mekanik sendiri adalah kasir. Nah, untuk pembeli itu jenis barang dan kasir. Nah, udah di penghujung presentasi ya teman-teman. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan saya untuk membahas tentang tugas saya. Nah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.